Friendzone sama dengan red zone. Bener gak sih? Hey, selamat datang di Filosofi Rasa. Melihat rasa melalui suara. Hey, halo semuanya, lu semua lagi dengerin gua, Muhammad Rifai. Selamat datang di Filosofi Rasa, melihat rasa melalui suara. Udah berapa hari ya? Udah 2 minggu kayaknya gak upload nih. Tapi ini kita lanjut lagi nih ya. Karena emang beneran deh, belakangan ini gue emang lagi sibuk banget. Sibuk cuma buat mondar-mandir, buat nyari dosen, buat bimbingan. Karena waktu udah deadline juga gitu kan. Dan si Adi gitu juga, sebaliknya dia gak bisa ninggalin kerjaannya. Tapi ya udah ya, nggak apa-apa ya kan. Yang terpenting sekarang gue ada buat kalian semua dan menemani kalian semua untuk menjelajahi sebuah rasa pastinya. Jadi cari posisi ternyaman kalian buat dengerin ocehan gue di episode 3 di Filosofi Rasa, sembari gue jelasin bahasan hari ini tentang friendzone, ya, zona pertemanan. Gue yakin sih sedikit dan semoga nggak banyak juga dari kalian mungkin yang pernah berada di fase friendzone nih gitu. Gimana kalian mencintai seseorang dengan lebih dan ingin memiliki lebih dari sekedar teman gitu. Tapi sayangnya perasaan itu tuh muncul di antara pertemanan kalian gitu. Gimana? Pernah gak sih? Kalau boleh memilih sih, gue lebih tertarik suka sama orang yang yang random gitu. Dalam artian bukan dari golongan teman-teman dekat gue. Karena ketika kita suka sama teman dekat kita, pasti kita juga harus siap nih. Harus siap atas konsekuensi yang harus kita terima. Tentunya ketika kita memutuskan untuk mengutarakan rasa kita pada dia, kita juga harus siap atas 2 hal nih. Kemungkinan diterima dan ditolak. Cuma masalahnya ketika lu ditolak, lu juga harus siap ketika lu ngutarain isi hati lu sama dia. Dan nantinya keadaan dan situasi pasti bakal berubah gitu. Jadi teman lu merasa gak enak atau canggung dan dia bakal memberikan jarak pada lu. Dan itu tuh fase paling gak enak sih menurut gua. Dari sebelumnya lu baik-baik aja berteman dengan dia, setelah ungkapan perasaan lu itu, pertemanan lu jadi semakin renggang gitu. Ada jarak lah istilahnya. Jadi di zona ini bisa dibilang kayak zona berbahaya gitu ya kan, atau red zone. Karena sumpamanya lu ditolak, ya lu harus siap untuk kehilangan orang yang lu sayang dan kehilangan teman lu sendiri. Karena dari ungkapan rasa lu itu sendiri gitu. Ini memang zona yang harus mengingatkan kita supaya tetap berhati-hati gitu. Tapi di sini gue nggak ada bermaksud untuk nyuruh lu untuk memendam rasa gitu. Jadi jika lu udah yakin dengan keputusan lu untuk mengungkapkan rasa itu, lu juga harus siap atas segala kemungkinan yang akan terjadi serta segala hal konsekuensi yang harus lu alami atau yang lu terima gitu. Sebenarnya friendzone itu uniknya yaitu tentang konsep dari terbiasa menjadi cinta gitu. Lu yang terbiasa beraktivitas dengan dia, jalan sama dia dengan status teman, dan itu tuh bisa menciptakan benih-benih cinta gitu ya kan. Lu jadi punya rasa untuk membahagiain dia, ingin buat dia bahagia terus, meskipun di situ status lu sebagai teman. Dan seiring waktu rasa cinta itu muncul pada fase itu. Tapi di sisi lain, lu juga gak tahu apakah dia punya rasa yang sama seperti lu atau enggak. Dan untuk mengetahui jawabannya, ya lu harus terus terang gitu dengan perasaan lu sendiri. Dan menurut gue itu tuh tetap aja sih nggak enak gitu ya kan. Jadi lu harus memutuskan sebuah keputusan yang itu nantinya bakal membuat pertemanan lu sama dia bakal berubah 180 derajat gitu. Tapi kalau misalnya nggak lu ungkapin, ini bakal terus menjadi misteri gitu dan membuat isi kepala lu bertanya-tanya gitu. Jangan-jangan dia juga punya perasaan yang sama kayak lu gitu ya kan. Siapa tahu kayak gitu. Jadi lu sama-sama menunggu tapi nggak saling tahu nih. Jadi berbahagialah buat kalian semua yang mengalami fase friendzone dengan baik. Ketika rasa cinta lu itu ternyata nggak satu arah, rasa cinta itu timbul dengan 2 arah. Jadi rasa cinta lu tuh nggak jalan sendirian atau nggak one way gitu ya kan. Sebenarnya ketika lu memutuskan untuk mencintai teman lu sendiri dan dia juga memiliki rasa yang sama, itu akan mempermudahkan lu untuk mengenal dia. Jadi nggak usah harus tahu dulu tentang dia, seluk-beluk dia, karakter dia, kelebihan dan kekurangan dia, karena lu dari dulu udah tahu dia seperti apa gitu ya kan.
Sehingga ketika lu menjalin hubungan nggak ada kepura-puraan dan nggak ada yang namanya jaim-jaiman gitu. Berbeda ketika lu kenal sebentar atau mungkin lu kenal di sosial media, pastinya lu butuh waktu yang lama untuk lebih dalam mengenal dia gitu. Dan ketika lu belum 100% kenal dia, ketika lu udah pacaran pasti, oh ternyata dia gini ya, dan banyak gini ya lainnya. Tapi itu menurut gua sih, pasti lu punya pendapat masing-masing tentang friendzone. Entah lu anggap friendzone itu positif atau negatif, itu dikembalikan lagi pada cara lu untuk menyikapinya. Tergantung pada diri lu dan keputusan pribadi masing-masing. Ketika lu udah yakin, pasti itu adalah keputusan yang gak lu ambil dalam waktu yang singkat gitu. Ada yang friendzone sampai bertahun-tahun, seperti yang gua bilang tadi, saling menunggu tapi tidak saling tahu. Ada juga friendzone yang bertahun-tahun tanpa ada kejelasan dan tanpa status yang jelas gitu. Dia hanya berteman dan dia nggak saling tahu isi hatinya masing-masing tuh. Mungkin itu pilihan mereka sih. Mungkin mereka udah nyaman dengan status itu gitu. Mungkin. Dan yang terakhir dari gua, ketika lu sekarang berada pada zona pertemanan atau friendzone, lu harus pinter-pinter baca situasi nih. Lu harus tahu apakah dia juga suka sama lu atau enggak gitu. Ketika udah tahu, ketika kelihatan dia juga suka sama lu, ya lu harus perjuangin dia, perjuangin rasa lu, ungkapin isi hati lu sebelum dia dimiliki oleh orang lain gitu. Tapi ketika lu merasa dia nggak punya rasa yang sama, dia nggak suka sama lu, mau nggak mau gue akhirnya harus menyarankan lu lebih baik dipendem aja rasa lu itu. Dan lu coba buka hati baru untuk orang lain. Karena ketika lu memaksakan diri untuk ungkapin rasa itu dan dia menolak, otomatis lu akan kehilangan dia gitu. Kehilangan dia sebagai orang yang lu sayang dan kehilangan dia sebagai teman lu juga. Karena gue yakin ketika dia nolak lu, dia bakal merasa bersalah dan perlahan-lahan dia akan menjauhi lu. Karena dia juga merasa udah buat lu sakit hati gitu. Dan juga ketika suatu saat kalian bertemu, atau simpelnya ketika besoknya kalian bertemu, pasti ada rasa canggung dan pasti juga ada jarak dalam pertemanan kalian gitu. Tapi menurut gua, semuanya dikembalikan lagi kepada diri lu masing-masing. Itu hanya sekedar saran dari gua, karena setiap orang juga punya pendapat masing-masing gitu. Tinggal lu nya yakin pada diri lu sendiri. Karena menurut gua keputusan terbaik adalah keputusan yang diambil bukan dari satu sumber atau satu pihak saja, tapi beberapa sumber atau beberapa pihak, dan akhirnya tetap dikembalikan pada keputusan lu sendiri gitu. Jadi berhati-hatilah di dalam friendzone, karena friendzone dan redzone itu tuh beda tipis. Sama-sama dipenuhi ketakutan akan ditolak, rasa khawatir ketika dia diambil orang lain, dan segala macamnya lah gitu. Jadi good luck buat kalian semua yang sedang berada di fase ini. And gua Momo Rifai pamit, salam.